Bismillahirrahmanirrahim. Para mahasiswa yang saya banggakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat penyelesaian khusus dari persamaan diferensial linear tingkat n yang tidak homogen dengan koefisien konstan. Kita masih ingat bentuk umum dari PD linear tingkat n yang tidak homogen dengan koefisien konstan, yaitu Pn d pangkat ny per dx pangkat n ditambah Pn-1 d pangkat n-1 y per dx pangkat n-1 ditambah dan seterusnya ditambah P1 dy per dx ditambah P0y sama dengan Qx, di mana Pn, Pn-1 sampai dengan P1, P0 anggota bilangan real dan Qx tidak sama dengan 0. Kemudian sifat-sifat dari penyelesaian khusus yaitu seper-Fd. Yang pertama, seper-Fd dikalikan Q1x ditambah atau dikurangi Q2x sama dengan seper-Fd Q1x ditambah atau dikurangi seper-Fd kali Q2x. Kemudian yang kedua, seper-F1d ditambah atau dikurangi seper-F2d kali Qx sama dengan seper F1D kali Qx ditambah atau dikurangi seper F2D kali Qx. Kemudian yang ketiga, seper Fd dikalikan K kalikan Qx sama dengan K kali seper Fd kali Qx, di mana K adalah konstan atau anggota bilangan real. Kemudian yang keempat, seper F1D kali F2D kali Qx sama dengan seper F1D dalam kurung seper F2D kali Qx. Jadi seper F2D kali Qx dikerjakan dulu. Kemudian apabila Qx-nya berbentuk eksponensial E pangkat AX, maka berlaku yang pertama seper Fd kali E pangkat AX sama dengan seper Fa kali E pangkat AX dengan syarat Fa tidak boleh sama dengan 0. Kemudian yang kedua, 1 per D min A dalam kurung pangkat N kali E pangkat AX sama dengan X pangkat N dibagi N faktorial kali E pangkat AX. Kemudian sifat yang ketiga, seper Fd dikalikan E pangkat AX kali suatu fungsi Fx sama dengan E pangkat AX kali seper Fd plus A kali Fx. Kemudian sifat berikutnya, apabila Qx berbentuk fungsi trigonometri sinus AX atau kosinus AX. Yang pertama, seper Fd kuadrat sin AX sama dengan 1 per F min A kuadrat sin AX, di mana ini yang dikuadratkan itu A-nya, negatifnya tidak dikuadratkan, dengan syarat F min A kuadrat tidak sama dengan 0. Kemudian yang kedua, seper Fd kuadrat kosinus AX sama dengan seper F min A kuadrat kosinus AX. Ini juga begitu, yang dikuadratkan A-nya, negatifnya tidak dikuadratkan, dengan syarat F negatif A kuadrat tidak sama dengan 0. Kemudian sifat yang ketiga, seper D kuadrat ditambah A kuadrat sin AX sama dengan negatif X per 2A kali kosinus AX. Sifat yang keempat, seper D kuadrat ditambah A kuadrat kosinus AX sama dengan X dibagi 2A kali sin AX. Nah, berikut contoh-contoh soal yang akan kita kerjakan dengan menggunakan sifat-sifat di atas. Yang pertama, D kuadrat Y per dx kuadrat ditambah dy per dx dikurangi 14y sama dengan E pangkat 8x. Kita cari YC-nya dulu, yaitu fungsi operatornya D kuadrat ditambah D dikurangi 14Y sama dengan 0. Persamaan karakteristiknya M kuadrat ditambah M dikurangi 14 sama dengan 0, sehingga M1 dan 2 sama dengan negatif 1
plus minus setengah akar 55i. Jadi penyelesaiannya imajiner. Sehingga YC-nya sama dengan E pangkat negatif X kali C1 kosinus setengah akar 55X ditambah C2 sin setengah akar 55X. Kemudian untuk mencari YP, kita gunakan sifat di atas. YP sama dengan 1/D kuadrat ditambah D dikurangi 14 kali E pangkat 8X. Dengan menggunakan sifat A yang nomor 1, maka diperoleh YP sama dengan 1/8 kuadrat ditambah 8 dikurangi 14 kali E pangkat 8X. Sehingga hasilnya sama dengan 1/58 E pangkat 8X. Jadi penyelesaian PD, Y sama dengan YC ditambah YP, yaitu E pangkat negatif X kali dalam kurung C1 kosinus setengah akar 55X ditambah C2 sin setengah akar 55X ditambah 1/58 E pangkat 8X. Kemudian contoh yang kedua, yang Qx-nya merupakan fungsi trigonometri, yaitu kosinus 3x, yaitu D kuadrat Y per dx kuadrat ditambah 5dy per dx dikurangi 14y sama dengan kosinus 3x. Kita cari YC-nya dulu. Fungsi operatornya D kuadrat ditambah 5D dikurangi 14y sama dengan 0. Persamaan karakteristiknya M kuadrat ditambah 5M dikurangi 14 sama dengan 0. Sehingga diperoleh M1 sama dengan 2, M2 sama dengan negatif 7. Sehingga YC sama dengan C1 E pangkat 2X ditambah C2 E pangkat negatif 7E. Kemudian YP-nya dicari dengan menggunakan sifat di atas, yaitu YP sama dengan 1/FD kosinus 3X. Kita masukkan 1/D kuadrat plus 5D negatif 14 kosinus 3X. Dengan menggunakan sifat B yang kedua, maka diperoleh 1/min 3 kuadrat yang dikuadratkan 3-nya ditambah 5D min 14 kosinus 3x. Di sini D-nya tidak diganti karena sifatnya hanya mengatakan untuk D kuadrat, sehingga D dibiarkan. Nah, sehingga diperoleh hasil 1/5D min 23. Nah, kita ubah agar D-nya ini menjadi D kuadrat dengan dikalikan 1, bentuknya adalah 5D ditambah 23 per 5D ditambah 23 kali kosinus 3x. Sehingga menjadi 5D ditambah 23 per 5D, 5 kuadrat D kuadrat dikurangi 23 kuadrat kosinus 3x. Sehingga sama dengan 5D ditambah 23 kosinus 3x per 25 kali negatif 3 kuadrat dikurangi 529. Sehingga diperoleh hasil negatif 1/754 5D kosinus 3x ditambah 23 kosinus 3x. 5D kosinus 3x ini merupakan 5 kali turunan dari kosinus 3x, sehingga diperoleh hasil negatif 1/754 kali 5 kali negatif 5 kali 3 sinus 3x yang merupakan turunan dari kosinus 3x. Jadi hasilnya min 15 sinus 3x ditambah 23 kosinus 3x. Sehingga penyelesaian dari PD-nya adalah YC ditambah YP, yaitu C1 E pangkat 2X ditambah C2 E pangkat negatif 7X ditambah 15/754 sin 3X dikurangi 23/754 kosinus 3X. Kemudian contoh berikutnya, yang Qx-nya merupakan perkalian dari dua fungsi, yaitu fungsi trigono dan fungsi eksponensial. Kita langsung mencari YP-nya.
YP sama dengan 1/D kuadrat ditambah 10D ditambah 25 sin 4X kali E pangkat 2X. Dengan menggunakan sifat A yang ketiga, maka diperoleh hasil E pangkat 2X kali 1/D ditambah 2 kuadrat ditambah 10 kali D ditambah 2 ditambah 25 sin 4X. Sama dengan E pangkat 2X kali 1/D kuadrat ditambah 4D ditambah 4 ditambah 10D ditambah 20 ditambah 25 sin 4X. Sehingga diperoleh hasil 1/D kuadrat ditambah 14D ditambah 49 sin 4X. Dengan menggunakan sifat B nomor 1, maka diperoleh E pangkat 2X kali 1/4 kuadrat ditambah 14D ditambah 49 kali sin 4X. Nah, ini di sini negatifnya tidak dikuadratkan, yang dikuadratkan 4-nya saja. Sehingga diperoleh hasil E pangkat 2X kali 1/14D ditambah 33 sin 4X. Nah, di sini D-nya, D kita bikin supaya menjadi kuadrat, yaitu dikalikan 1, di mana satunya itu diperoleh dari kawan dari 14D plus 33 dibagi kawan dari 14D per 33. Sehingga dikalikan dengan 14D min 33 per 14D min 33. Diperoleh hasil E pangkat 2X kali 14D min 33 per 196D kuadrat dikurangi 33 kuadrat sin 4X. Sehingga diperoleh E pangkat 2X kali 14D sin 4X dikurangi 33 sin 4X per 196 kali negatif 4 kuadrat dikurangi 33 kuadrat. Sehingga hasilnya YP sama dengan negatif 1/4225 E pangkat 2X kali 56 kosinus 4X yang merupakan hasil dari 14 kali turunan dari sin 4X, sehingga 56 kosinus 4X dikurangi 33 sin 4X. Nah, demikian tadi beberapa soal yang telah kita kerjakan dengan menggunakan sifat-sifat di atas. Berikut adalah soal-soal yang bisa Anda coba dengan dicari penyelesaian khususnya dengan menggunakan sifat-sifat di atas. Saya kira itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.